Halo semuanya, selamat datang di channel Duit Bekerja bersama saya Iqbal. Di video kali ini, saya akan bahas topik yang cukup menarik untuk kita ketahui, terutama untuk yang sedang belajar pasar modal atau saham. Seperti yang kita ketahui, ketika kita pergi berbelanja ke pasar tradisional, pasti banyak sekali variasi bahan-bahan makanan yang dijual di sana. Variasi lauk seperti ayam, ikan, daging, dan lain-lain. Variasi sayur seperti bayam, kangkung, kol, dan lain-lain. Variasi bumbu seperti kunyit, bawang, merica, dan variasi-variasi lainnya. Dari seluruh variasi tersebut, pasti hanya beberapa bahan makanan saja yang menjadi kontributor utama dalam hasil penjualan atau pendapatan di pasar tradisional. Sedangkan yang lainnya hanya berkontribusi kecil atau pelengkap. Fenomena ini juga terjadi pada pasar saham atau pasar modal. Di video kali ini, saya akan sharing 5 perusahaan atau emiten yang menjadi kontributor utama dalam pasar saham beserta kenaikan harga saham dari perusahaan-perusahaan tersebut versi Duit Bekerja. Di pasar saham, nilai total harga dari seluruh saham yang dijual dinamakan nilai kapitalisasi pasar. Per September 2020, total kapitalisasi pasar saham di Indonesia adalah 5.770 triliun rupiah. Dan saat ini telah terdaftar sekitar 726 perusahaan atau emiten yang menjual sahamnya ke publik. Artinya, jika kalian ingin membeli saham dari 726 perusahaan atau emiten tersebut, kalian membutuhkan duit sebanyak 5.770 triliun rupiah. Berikutnya, dari 726 perusahaan tersebut, kita akan coba lihat 5 kontributor utama yang menentukan kapitalisasi pasar saham di Indonesia beserta kenaikan harga sahamnya. Kita akan mulai dari saham kapital terkecil dari 5 kontributor utama tersebut. Yang pertama adalah BMRI atau Bank Mandiri. Bank Mandiri didirikan tahun 1998 sebagai bagian dari restrukturisasi perbankan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Bank Mandiri merupakan gabungan dari 4 bank milik pemerintah Indonesia, yaitu Bank Bumidaya atau BBD, Bank Dagang Negara atau BDN, Bank Ekspor Impor Indonesia atau Bank Eksim, dan Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo. Bank Mandiri melakukan penjualan saham pertama mereka ke publik, yang biasa disebut IPO atau Initial Public Offering pada tahun 2003 dengan harga IPO sebesar Rp675 per lembar saham. Per 27 September 2020, harga per lembar saham Bank Mandiri sebesar Rp5.350. Di tahun 2017, Bank Mandiri melakukan corporate action stock split atau pemecahan saham dengan perbandingan 1:2. Maksud dari stock split 1:2 ini adalah jika kalian memiliki 1 lembar saham, akan menjadi 2 lembar saham dengan harga masing-masingnya setengah dari harga sebelumnya. Jika kita melihat dari harga September tersebut, harga per lembar saham Bank Mandiri jika tidak terjadi stock split menjadi Rp10.700. Artinya, dalam 17 tahun melantai di pasar modal, kenaikan nilai kapital Bank Mandiri sebesar Rp10.025 atau 1.485%. Jika kita melihat kenaikan rata-rata capital gain secara tahunan, untuk Bank Mandiri naik sebesar 87% per tahun. Jadi, jika di tahun 2003 kalian berinvestasi pada saham Bank Mandiri sebesar Rp100 juta, maka di September 2020 ini, duit kalian akan menjadi Rp1,48 miliar. Komposisi pemilik saham Bank Mandiri saat ini adalah 60% dimiliki oleh negara Republik Indonesia, 39,9% dimiliki oleh masyarakat, baik itu investor lokal maupun investor asing, dan 0,08% sisanya adalah saham treasury Bank Mandiri, atau saham yang dibeli kembali oleh Bank Mandiri dari masyarakat. Saat ini, total kapitalisasi Bank Mandiri adalah Rp249 triliun. Jika dibandingkan dengan kapitalisasi pasar saham di Indonesia, Bank Mandiri berkontribusi sebesar 4,3%.
Yang kedua adalah TLKM atau Telkom Indonesia. Telkom Indonesia adalah perusahaan jasa telekomunikasi yang terbesar di Indonesia. Telkom merupakan salah satu BUMN di Indonesia yang didirikan pada tahun 1965 dari hasil pemisahan perusahaan sebelumnya, yaitu Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi atau PN Postel. Telkom Indonesia melakukan penjualan saham pertama mereka atau IPO pada tahun 1995 dengan harga sebesar Rp2.050 per lembar saham. Per 27 September 2020, harga per lembar saham Telkom Indonesia sebesar Rp2.690. Telkom Indonesia melakukan corporate action stock split sebanyak 2 kali. Pertama di tahun 2004 dengan perbandingan 1:2 dan di tahun 2013 dengan perbandingan 1:5. Jika kita melihat harga September tersebut, harga per lembar saham Telkom Indonesia jika tidak melakukan stock split menjadi Rp26.900 per lembar saham. Artinya, dalam 25 tahun melantai di pasar modal, kenaikan nilai kapital saham Telkom Indonesia sebesar Rp24.850 atau 1.212%. Jika kita melihat kenaikan rata-rata capital gain secara tahunan, untuk Telkom Indonesia naik sebesar 48% per tahun. Jadi, jika di tahun 1995 kalian berinvestasi pada saham Telkom Indonesia sebesar Rp100 juta, maka di September 2020 ini, duit kalian akan menjadi Rp1,21 miliar. Komposisi pemilik saham Telkom Indonesia saat ini adalah 52% dimiliki oleh negara Republik Indonesia dan 48% dimiliki oleh masyarakat. Saat ini, total kapitalisasi saham Telkom Indonesia adalah Rp266 triliun. Jika dibandingkan dengan kapitalisasi pasar saham di Indonesia, Telkom berkontribusi sebesar 4,6%. Yang ketiga adalah UNVR atau Unilever Indonesia. Siapa sih yang gak kenal dengan produk-produk Unilever? Mulai dari Lux, Molto, Lifebuoy, Pepsodent, Walls, Magnum, dan lain-lain. Unilever merupakan salah satu perusahaan consumer goods terbesar di dunia. Unilever Indonesia didirikan pada tahun 1933 dengan nama Lever Zeefabriken N.V. Dan di tahun 1980, nama perusahaan diubah menjadi Unilever Indonesia. Unilever Indonesia melakukan penjualan saham pertama mereka atau IPO pada tahun 1981 dengan harga sebesar Rp3.175 per lembar saham. Per September 2020, harga per lembar saham Unilever sebesar Rp7.925. Unilever Indonesia melakukan corporate action stock split sebanyak 3 kali. Pertama di tahun 2000 dengan perbandingan 1:10, lalu di tahun 2003 dengan perbandingan 1:10 juga, dan terakhir di tahun 2020 dengan perbandingan 1:5. Jika kita melihat harga September tersebut, harga per lembar saham Unilever Indonesia jika tidak melakukan stock split menjadi Rp3,96 juta per lembar saham. Artinya, selama 39 tahun melantai di pasar modal, kenaikan nilai kapital saham Unilever Indonesia sebesar Rp3,95 juta atau 124.703%. Jika kita melihat kenaikan rata-rata nilai kapital gain secara tahunan, untuk Unilever Indonesia naik sebesar 3.200% per tahun. Jadi, jika di tahun 1981 kalian berinvestasi pada saham Unilever Indonesia sebesar Rp1 juta, maka di September 2020 ini, duit kalian akan menjadi Rp1,2 miliar. Komposisi pemilik saham Unilever Indonesia saat ini adalah 85% dimiliki oleh Unilever Holding dan 15% dimiliki oleh masyarakat. Saat ini, total kapitalisasi saham Unilever Indonesia adalah Rp302 triliun. Jika dibandingkan dengan kapitalisasi pasar saham di Indonesia, Unilever Indonesia berkontribusi sebesar 5,2%.
Yang keempat adalah BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. Bank BRI adalah bank milik negara pertama dan terbesar di Indonesia. Bank BRI didirikan pada tahun 1895 di Purwokerto sebagai bank yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia. Bank BRI melakukan penjualan saham pertama mereka atau IPO pada tahun 2003 dengan harga sebesar Rp875 per lembar saham. Per 27 September 2020, harga per lembar saham Bank BRI sebesar Rp3.160. Bank BRI melakukan corporate action stock split sebanyak 2 kali. Pertama di tahun 2011 dengan perbandingan 1:2 dan di tahun 2017 dengan perbandingan 1:5. Jika kita melihat harga September tersebut, harga per lembar saham Bank BRI jika tidak melakukan stock split menjadi Rp31.600 per lembar saham. Artinya, selama 17 tahun melantai di pasar modal, kenaikan nilai kapital saham Bank BRI sebesar Rp30.725 atau 3.511%. Jika kita melihat kenaikan rata-rata capital gain secara tahunan, untuk Bank BRI naik sebesar 207% per tahun. Jadi, jika di tahun 2003 kalian berinvestasi pada saham Bank BRI sebesar Rp100 juta, maka di September 2020 ini, duit kalian akan menjadi Rp3, miliar. Komposisi pemilik saham Bank BRI saat ini adalah 56,7% dimiliki oleh negara Republik Indonesia dan 43,3% dimiliki oleh masyarakat. Saat ini, total kapitalisasi saham Bank BRI adalah Rp389 triliun. Jika dibandingkan dengan kapitalisasi pasar saham di Indonesia, Bank BRI berkontribusi sebesar 6,7%. Yang kelima adalah BBCA atau Bank BCA. Bank BCA adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Pemilik Bank BCA adalah keluarga Hartono, yang juga merupakan pemilik perusahaan rokok Jarum. Bank BCA melakukan penjualan saham pertama mereka atau IPO pada tahun 2000 dengan harga sebesar Rp1.400 per lembar saham. Per 27 September 2020, harga per lembar saham Bank BCA sebesar Rp28.050. Bank BCA melakukan corporate action stock split sebanyak 2 kali. Pertama di tahun 2004 dengan perbandingan 1:2 dan di tahun 2008 dengan perbandingan 1:2 juga. Jika kita melihat harga September tersebut, harga per lembar saham Bank BCA jika tidak melakukan stock split menjadi Rp112.200 per lembar saham. Artinya, selama 20 tahun melantai di pasar modal, kenaikan nilai kapital saham Bank BCA sebesar Rp110.800 atau 7.914%. Jika kita melihat kenaikan rata-rata capital gain secara tahunan, untuk Bank BCA naik sebesar 396% per tahun. Jadi, jika di tahun 2000 kalian berinvestasi pada saham Bank BCA sebesar Rp100 juta, maka di September 2020 ini, duit kalian akan menjadi Rp7,9 miliar. Komposisi pemilik saham Bank BCA saat ini adalah 54,9% dimiliki oleh keluarga Hartono dengan perusahaan Dwi Muria Investama Andalan dan 45,1% dimiliki oleh masyarakat. Saat ini total kapitalisasi saham Bank BCA adalah sebesar Rp684 triliun. Jika dibandingkan dengan kapitalisasi pasar saham di Indonesia, Bank BCA berkontribusi sebesar 11,9%. Jadi, 5 besar perusahaan atau emiten yang menjadi kontributor utama dalam pasar saham Indonesia adalah Bank BCA dengan 11,9%, Bank BRI dengan 6,7%, Unilever dengan 5,2%, Telkom Indonesia dengan 4,6%, Bank Mandiri dengan 4,3%. Jika melihat dari kenaikan harga tahunan tertinggi, yang pertama akan dipimpin oleh Unilever Indonesia dengan rata-rata 3.200% per tahun
Bank BCA dengan rata-rata 396% per tahun, Bank BRI dengan rata-rata 207% per tahun, Bank Mandiri dengan rata-rata 87% per tahun, dan Telkom Indonesia dengan rata-rata 48% per tahun. Oke, itu dia 5 besar perusahaan atau emiten yang menjadi kontributor utama dalam pasar saham beserta kenaikan harga saham dari perusahaan-perusahaan tersebut versi Duit Bekerja. Semoga bermanfaat. Jika suka dengan videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe. Jika ada pertanyaan atau usulan topik lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah nonton channel Duit Bekerja. Duit Bekerja, kalian tidur aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.